Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian persekutuan. Persekutuan adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih yang setuju menjalankan usaha bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Setiap pihak yang terlibat disebut juga sekutu. Dalam persekutuan, para sekutu berkontribusi dalam bentuk kas, aset non-kas, keahlian, atau jasa. Karena kontribusi setiap sekutu itu bisa berbeda, maka pembagian laba dan ruginya pun perlu diatur dengan jelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa alokasi laba rugi itu penting. Alokasi laba rugi dibutuhkan karena yang pertama itu kontribusi sekutu tidak sama, sehingga pembagiannya harus mencerminkan porsi masing-masing. Yang kedua, untuk menjaga keadilan antar sekutu. Yang ketiga, agar laporan keuangan lebih akurat dan sesuai dengan perjanjiannya. Yang keempat, untuk menghindari konflik di kemudian hari. Biasanya kesepakatan alokasi laba rugi dimuat dalam perjanjian persekutuan atau partnership agreement. Lalu ada bentuk-bentuk perjanjian pembagian laba rugi. Ada 5 pembagiannya. Yang pertama, pembagian sama rata. Dipakai jika tidak ada perjanjian khusus, laba maupun rugi dibagi sama besar di antara sekutu. Yang kedua, ada pembagian berdasarkan rasio kesepakatan. Sekutu menentukan persentase pembagian, misalnya 60 bagi 40 atau 70 bagi 30, sesuai dengan kontribusi atau kesepakatan yang bersama. Yang ketiga, ada pembagian berdasarkan modal yang disetor. Laba rugi dibagi mengikuti proporsi modal masing-masing sekutu. Semakin besar modal, semakin besar bagian yang diterima. Lalu yang keempat, ada pembagian berdasarkan modal rata-rata tertimbang. Digunakan ketika modal sekutu berubah selama tahun berjalan. Pembagian disesuaikan dengan rata-rata modal selama periode tersebut. Lalu yang kelima, ada metode gaji, bonus, dan sisanya dibagi rasio. Sekutu yang bekerja aktif bisa mendapat gaji, kadang ada bonus untuk kinerja tertentu. Setelah itu, sisa laba rugi dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati bersama. Nah, di sini ada contoh soal pengalokasian laba rugi sekutu, di mana persekutuan maju bersama didirikan oleh 3 orang sekutu, yaitu ada Andi, Budi, dan Citra pada tanggal 1 Januari 2024 dengan perjanjian sebagai berikut. Nah, modal awal Andi itu ada 150 juta, Budi 100 juta, dan Citra 50 juta. Lalu mereka mengadakan perjanjian pembagian laba rugi. Yang pertama, gaji sekutu per tahun. Andi memiliki gaji 30 juta sebagai manajer operasional, lalu Budi 24 juta sebagai manajer pemasaran, dan Citra tidak memiliki gaji. Lalu yang kedua, bunga modal 10% per tahun dari modal awal. Ketiga, bonus untuk Andi 20% dari laba bersih setelah dikurangi gaji dan bunga modal. Dan keempat, sisa laba rugi dibagi dengan rasio modal awal. Nah, pada tanggal 31 Desember 2024, persekutuan memperoleh laba bersih sebesar 200 juta, di mana diminta buatlah perhitungan pembagian laba untuk masing-masing sekutu. Lalu berikut ini ada cara penyelesaiannya, yaitu pada tahun 2024 laba bersihnya 200 juta. Lalu di sini yang pertama kita menghitung alokasi gaji setahun, di mana Andi mendapatkan gaji 30 juta, Budi 24 juta, dan Citra 0. Maka total gaji mereka yaitu 54 juta. Yang kedua di sini menghitung alokasi bunga modal 10%, di mana Andi 10% dikali modal awal 150 juta, maka hasilnya 15 juta. Lalu Budi 10% dikali 100 juta, maka hasilnya 10 juta. Dan Citra 10% dikali 50 juta, maka hasilnya 5 juta. Dan total bunga modal mereka yaitu 30 juta. Dan yang ketiga kita menghitung bonus untuk Adi, yaitu laba setelah gaji dan bunga modal.
200 juta dikurang 54 juta dikurang 30 juta sama dengan 116 juta. Nah, di sini kita menghitung bonus Andi yaitu 20% dikali 116 juta, maka hasilnya 23.200.000. Lalu di sini ada tabel rekapitulasi pembagian laba di mana Andi memiliki gaji 30 juta, Budi 24 juta dan Citra 0, maka totalnya yaitu 54 juta. Lalu bunga modal Andi 15 juta dan Budi 10 juta, Citra 5 juta, maka totalnya yaitu 30 juta. Lalu di sini ada bonus Andi 23.200.000, Budi 0, Citra 0, maka totalnya 23.200.000. Lalu di sini Andi memiliki sisa laba 46.400.000, Budi 30.933.333 rupiah dan Citra 15.466.667 rupiah, maka totalnya yaitu 92.800.000. Lalu ditotalin Andi memiliki total 114.600.000 dan Budi 64.933.333 rupiah dan Citra memiliki total 20.466.667 rupiah dan totalnya semua ada 200 juta. Lalu di sini ada jurnal pembagian laba yaitu tanggal 31 Desember 2024 dicatat ikhtisar laba rugi didebit sebesar 200 juta, lalu modal Andi dikredit sebesar 114.600.000, lalu modal Budi dikredit sebesar 64.933.333 rupiah, lalu modal Citra dikredit sebesar 20.466.667 rupiah. Nah, jadi kesimpulannya dari laba bersih sebesar 200 juta, Andi menerima bagian terbesar sebesar 114.600.000 karena mendapat gaji, bunga modal tertinggi, bonus, dan bagian sisa laba terbesar sesuai dengan kontribusi modalnya yang paling besar.